Adik-adik, kali ini kita akan membahas logika dasar bagian pertama. Kenali ini dulu. Logika ini cukup penting karena membantu kamu dalam memecahkan suatu masalah. Apa itu logika? Logika adalah pengetahuan tentang cara berpikir. Di sini ada dua kata penting. Pertama, pengetahuan, dan kedua, cara berpikir. Pengetahuan adalah sejumlah ingatan atau memori yang tersimpan di kepalamu sebab kamu pernah melihat, mendengar, dan membayangkan sesuatu. Cara berpikir itu ada dua macam. Pertama, kamu buat teorimu sendiri. Sebagai contoh, kamu mencoba melempar batu dan yang terjadi batunya jatuh ke bawah. Dan kemudian kamu mencoba melempar kayu dan yang terjadi juga jatuh ke bawah. Dari dua kegiatan kamu bisa menyimpulkan setiap benda yang dilempar ke atas pasti akan jatuh ke bawah. Ini akan jadi sebuah teori. Cara berpikir yang kedua adalah pakai teori yang telah ada. Seandainya ada kawan kamu yang menanyakan, apabila ada sebuah apel saya lempar ke atas, apa yang terjadi? Maka kamu akan memakai teori yang telah ada, akan jatuh ke bawah. Lalu apa itu bernalar? Bernalar adalah memakai logika. Bisa dipicu dengan yang namanya trigger. Trigger itu adalah suatu model yang bisa membuat kalian bisa bernalar. Ada 3 macam. Yang pertama, gambar. Yang kedua, angka. Atau yang ketiga, gabungan angka dan gambar. Kemudian, bagaimana cara bernalar? Ada 3 tahapan dasar yang diperlukan agar kamu bisa bernalar dengan baik. Yang pertama, menentukan hubungan, kaitan antara dua benda atau dua angka. Yang kedua, menentukan urutan antara dua benda atau dua angka. Dan yang terakhir, kamu bisa mencari kesimpulan, hubungan, dan urutan berdasarkan dua benda dan dua angka tersebut. Selanjutnya, contoh bernalar dengan logika gambar. Di sini ada dua gambar, segitiga dan segi empat. Pertanyaannya, tentukan pola gambar selanjutnya yang mungkin. Oke, baik. Saya akan memberi waktu kepada kalian 5 detik, dimulai dari sekarang. Waktu habis. Baik, kita akan membahas soal yang tadi. Sebelum saya membahas lebih lanjut, saya akan memprediksi pendapat kalian terlebih dahulu. Ada 4 pendapat yang mungkin kalian utarakan. Yang pertama, nggak tahu bang, ini baru pertama kali jumpa. Atau yang kedua, ini kayaknya bang bangun datar ya, berarti pola selanjutnya pasti bangun datar juga. Yang ketiga, oh aku ngerti bang, ini pasti tombol tekan stick PlayStation sebelah kanan ya, berarti pola selanjutnya lingkaran silang atau silang lingkaran. Dan yang terakhir, bang aku setuju dengan komentar yang kedua, urutannya segitiga lalu segi 4, jadi pasti setelahnya segi 5. Dari 4 pendapat ini, pendapat yang mungkin benar adalah pendapat yang ketiga dan keempat. Oke, kita lanjut pembahasannya. Pendapat yang ketiga, kemungkinan pola pertama. Pertama kita tentukan dulu hubungannya. Hubungannya lah simbol tombol tekan kanan stick PlayStation seperti pojok kanan bawah video. Kemudian urutannya, jika dari kiri ke kanan, maka urutan simbol berlawanan arah jarum jam. Oke, coba perhatikan kembali. Di sini ada bidang datar segitiga, kemudian segi 4 dari kiri ke kanan. Jika pola segitiga kemudian segi 4 kita mengacu kepada stick PlayStation, maka arah perputaran simbol tersebut adalah berlawanan arah jarum jam. Kesimpulannya, susunan selanjutnya adalah silang dan lingkaran. Ya, benar ya. Pertama segitiga, kedua segi 4, ketiga silang, keempat lingkaran dari arah kiri ke kanan. Oke, lanjut ke pembahasan pendapat yang ketiga, kemungkinan pola kedua.
Hubungannya masih sama, simbol tombol tekan kanan stick PlayStation. Nah, urutannya yang beda. Urutannya dari kanan ke kiri. Kenapa urutannya dari kanan ke kiri? Karena dimulai dari segi 4, dilanjutkan oleh segitiga. Maka urutan simbolnya searah perputaran jarum jam. Jadi kalau kita mengacu pada sticknya, maka arah perputarannya searah jarum jam. Sehingga kesimpulannya, susunan selanjutnya adalah lingkaran dan silang. Betul ya? Setelah segi 4, segitiga, maka selanjutnya adalah lingkaran dan silang. Baik, pembahasan pendapat yang keempat. Kemungkinan pola yang ketiga. Hubungan susunan bangun datar beraturan. Jelas ya, segitiga dengan segi 4 itu bangun datar beraturan. Kemudian semakin ke kanan jumlah sisi semakin bertambah. Oke, coba perhatikan kembali bangun datar tadi. Ada segitiga dan segi 4 dari arah kiri ke kanan. Nah, jadi urutannya jelas dari arah kiri ke arah kanan. Pertama kiri segitiga, kemudian kanan segi 4. Jumlah sisinya bertambah 1 setiap perpindahan ataupun pergeseran ke kanannya. Maka kesimpulannya apa? Susunan selanjutnya adalah segi 5 dan segi 6. Oke, berarti tambah 1 sisi lagi jadi segi 5. Segi 5 tadi tambah 1 sisi lagi jadi segi 6. Baik adik-adik, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di materi selanjutnya.